Halo teman-teman, selamat datang di rangkaian acara Praktikum Industri Ternak Unggas 2021 Kunjungan Perusahaan Sinar Permata Farm. Di sini kami akan mewawancarai salah satu peternakan di Yogyakarta. Teman-teman diharapkan memperhatikan video ini karena akan digunakan sebagai data praktikum. Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Syara. Saya di sini dari asisten Unggas UGM angkatan 2018. Nama bapaknya siapa, Pak? Saya nama Yudianto Yosgiarso. Oh iya. Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak, kalau nama perusahaan ini sendiri itu apa ya, Pak? Perusahaan ini namanya CV Sinar Permata Sejahtera. Kalau misalkan peternakannya ini bergeraknya di bidang apa aja ya, Pak? Kalau ini hanya kami membibit, ya, pelihara dari DOC sampai kami pelihara sampai dewasa, periode layar kita ambil hasil telurnya. Berarti Dan nanti kalau sudah tua kami akhir. Berarti hanya khusus di ayam layar saja ya, Pak? Di layar aja, kami boiler tidak. Kalau untuk struktur kepengurusan di perusahaan ini ada apa aja ya, Pak? Kami bertiga, saya dengan anak-anak, itu CV, kami badan hukum kami CV, kami terdiri dari saya dan anak-anak. Jadi usaha keluarga gitu ya, Pak? Usaha keluarga, betul. Kalau untuk luas lahan sendiri di peternakan ini berapa ya, Pak? Kalau luas lahan yang ada di sini 2,5 hektar. 2,5 hektar. Ya. Ini semuanya sudah terpakai, Pak, 2,5 hektarnya? Sudah. Kalau untuk batas-batas dari peternakannya sendiri, Pak, kan ini kita tidak bisa lihat, jadi kalau bisa dijelaskan. Batas selatan kan yang sudah itu ada, ya, terus sampai ke barat, kemudian utaranya sampai di sana, sampai di atas, dan nanti sebelah timur ada di sana. Oh, berarti ini lumayan jauh dari pemukiman ya, Pak? Kami dulu waktu kami mendirikan memang tidak begitu jauh. Oh iya. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan penduduk, ya makin lama makin dekat. Maka kita harus bisa mensiasati gimana caranya supaya limbahnya tidak bau. Mungkin adik sendiri kan juga melihat ini bisa merasakan apakah bau atau tidak. Tidak sama sekali, Pak. Nah, itu tergantung dari pengelolaan. Oh iya. Oh, boleh minta tolong dijelaskan, Pak, sejarah berdirinya perusahaan ini dari awal? Saya sendiri kebetulan dari lulusan teknik sipil. Oh, teknik sipil. Ya, saya tetapi tahun 83 karena saya pernah kuliah di Jakarta. Saya dulu sempat berjualan telur. Oh. Ya, karena salah satu orang tua dari teman saya waktu itu ada kerja di Eden Group atau Nirwana Farm. Oh iya. Nah, dari situ saya mulai berjualan telur, kemudian saya melihat prospek dari usaha peternakan itu, dan saya setelah lulus tahun 88 saya mulai membangun kandang di Jogja. Di Jogja sampai saat ini. Awalnya itu berapa kandang, Pak? Awalnya saya piara hanya sekitar 2.500 ekor, 2 kandang saja. 2 kandang. Ya. Dan tidak di sini lokasinya. Oh. Tapi ada di Desa Menteng, yang sekarang menjadi Museum Merapi. Oh iya, tahu. Ya, itu Museum Merapi. Dulu di sana lebih luas lagi areanya, tetapi karena dipakai untuk Museum Merapi, jadi kami harus pindah. Saya pindah ke sini. Kalau boleh tahu, Pak, dulu modal awalnya berapa nih, Pak? Dulu kalau tahun waktu itu ya kami hanya sekitar 35 juta. Ya, tetapi 35 juta waktu itu kalau kita hitung nilai rupiahnya memang sedikit. Tapi kalau kita hitung dengan terus logam mulia, ya nilainya sudah cukup banyak waktu itu. Itu di awal langsung Bapak beli ayam pulet atau dari DOC, Pak? Kami piara. Kami piara DOC dari awal kecil, karena sebelum itu saya juga
pernah kerja membantu kakak saya sebelum kami terjun. Kami juga secara berjalan kami membantu dan akhirnya kami mendirikan sendiri. Kalau untuk alasan kenapa Bapak memilih lokasi ini, ada alasan tertentunya nggak Pak? Kalau alasan, kebetulan kami dulu awal dari Dusun Banteng itu memang kebetulan ada di daerah Kaliurang. Ya, selain hawanya dingin pasti untuk ayam, karena kalau hawa semakin panas kurang bagus. Jadi kebetulan di sini hampir satu ketinggian, ya mungkin kurang lebih di sini sekitar 600 dpl mungkin ya. Jadi saya pikir tempat ini cocok untuk peternakan. Lanjut selanjutnya ke manajemen pemeliharaan ya Pak. Kalau untuk di sini kan tadi Bapak pelihara dari DOC sampai akhir. Nah, untuk manajemen pemeliharaan sendiri di setiap fasenya apakah ada perbedaan Pak? Ada pasti ya. Kalau yang penting dari sekian ini kebersihan yang kami tekankan. Kalau sekarang mungkin lebih orang mengenal biosecurity 3 zona. Itu meskipun secara prinsip kami belum melihat batas-batasnya, tetapi awal dari pembuatan dapat mungkin saya sudah mencoba seperti itu. Mungkin Mbak Rizky sendiri boleh lihat sini, kami sudah dari awal jauh sebelum ada kasus AI, sebelum ada mencuat mulai biosecurity 3 zona, saya sudah memisahkan semua. Jadi farm hanya farm, terus pembibitan sendiri, dan kemudian pengepakan atau gudang itu juga semua tersendiri semua, tidak ada menjadi satu. Jadi di sini limbah dari sampah kotak, peti telur tidak ada. Nah, itu jauh lebih mendukung ke arah kesehatan ayam ya dari awal. Dan kemudian juga peralatan keluar masuk segala macam itu juga kami perhatikan sekali, harus bersih dan harus sudah dicuci dengan disinfektan. Dan meskipun mungkin adik lihat kandang kami ini kandang lama ya, kalau dibanding dengan peternak sekarang ini sudah jauh, tetapi saya masih tetap bisa berbangga. Mungkin adik lihat untuk peralatan, kondisi pakan, kondisi tempat pakan ini saya utamakan di situ. Maka dari itu agak sedikit menekan sekali mengenai kasus-kasus ayam yang terjadi saat ini. Pak, kalau ini kan berarti kandangnya khusus untuk produksi ya Pak? Ya. Kalau yang DOC-nya kandangnya ada di lain tempat. Oh, ada di lain tempat. Ya, kami ada beberapa lokasi dari sini. Oh Pak, kan biasanya untuk setiap peternakan kan beda, memasuki fase produksinya kan umurnya beda-beda. Ya. Nah ini Pak, ayamnya mulai dimasukkan ke kandang baterai untuk produksi itu di umur berapa ya Pak? Jadi untuk DOC itu dari umur 1 hari sampai dengan 34 itu ada tersendiri untuk kandang DOC ya, fase DOC-nya. Kemudian dari 34 kurang lebih ke 10 minggu sampai dengan 13 minggu biasanya kami sudah memindahkan di sini. Jadi supaya ayam lebih terlatih, lebih rata dan sebagainya. Itu masih masuk fase grower ya Pak? Iya, grower. Itu masuk grower. Nanti seterusnya layer juga ada di sini sama tempat. Iya, langsung. Ya. Kemudian kalau di sini apakah ada kontrol mengenai berat badan gitu Pak? Ada kontrol berat badan, juga kontrol kesehatan. Kami selalu adakan kontrol kesehatan itu setiap hari Senin dan Kamis. Itu petugas kami kesehatan kan ada 3 orang yang ada di sini, itu harus melakukan, dibantu dengan beberapa asistennya. Kalau untuk kontrol berat badannya sendiri itu ditimbang satu-satu atau setiap minggu? Tidak, selama ini kami tidak sempat kami kalau harus menimbang semua, tetapi minimal kami ada sampel-sampelnya. Itu berat itu nanti dari situ kita evaluasi.
Kalau untuk biasanya berat maksimal dia harus di treatment biar tidak terlalu gemuk itu di bobot berapa ya Pak? Semua ada datanya, batasan-batasannya. Seperti misalnya kita di sekitar 10 minggu ya itu sekitar hampir 1 kilo lebih ya. Itu juga ada. Kemudian nanti di 13 minggu harus mungkin 1,3 dan atau 1,4 gitu. Itu ada semua standarnya. Berarti standarnya tuh menurut strainnya ya Pak? Atau ya kami tapi memang strain ada, masing-masing punya patokan sendiri, tapi hampir sama lah. Ya antaranya Isa, Lohman itu hampir sama. Pak ini kalau boleh tahu asal DOC-nya Bapak dapat dari mana ya Pak? Saya kebetulan hanya menggunakan bukan promosi ini ya, tapi kami menggunakan strain Lohman. Oh, Lohman. Ya. Semuanya Pak? Semuanya kami di sini Lohman. Kami tidak ada ambil strain-strain yang lain. Didatangkan dari daerah mana Pak? Kebetulan saya dikirim dari Tengaran. Tengaran, jadi daerah Salatiga. Ya. Nah kalau untuk sampai sekarang jumlah populasi yang ada di sini Pak, yang untuk produksi ada berapa Pak? Kalau yang ada di sini ya sekitar mungkin ya sekitar 40 ribuan. Ya. Nah ini ditempatkannya berdasarkan umur atau ngacak aja Pak? Berdasarkan umur. Gitu. Per blok ini kita sesuai umur. Nah, kalau yang di sini Pak, ini umur berapa? Ini umur sekitar 18 minggu. Iya. Ya, sudah mulai bertelur. Gitu, mulai belajar bertelur ya. Di akhirnya umur berapa Pak? Akhir saya selalu menerapkan manajemen, saya tidak pernah menunda. Jadi karena saya harus menjaga kualitas telur, harus menjaga kuantitasnya ya, karena untuk melayani banyak orang saya maksimal itu saya mulai melakukan mulai 92 minggu. 92 minggu. Di situ 92. apakah diterapkan molting Pak? Tidak pernah. Oh tidak pernah. Kepepet kalau zaman Merapi saya molting. Itu karena memang karena apa ya, karena kepepet ya waktu itu kita nggak bisa merawat secara